Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan pemirsa. Pada Panjang Sepekan kembali hadir menyapa Anda hari ini, menyajikan sejumlah informasi terkini seputar Kota Padang Panjang. Bersama saya Julia Efrita, inilah Padang Panjang Sepekan. Polres simulasikan sistem kota pengamanan pemilu 2024 yang dipusatkan di sepanjang Jalan Syekh M. Jamil, Gugum Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, di depan kantor KPU, Jumat 20 Oktober. Polres Padang Panjang gelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota Operasi Mantap Berata Singgalang 2023 sampai 2024 yang dipusatkan di sepanjang Jalan Syekh M. Jamil Gugum Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur atau tepatnya di depan kantor KPU pada Jumat 20 Oktober. Tujuan utama simulasi ini untuk mengasah kewaspadaan dan respon personel apabila di tempat pemungutan suara atau TPS terjadi protes atas hasil perhitungan suara dan sejumlah massa mendatangi kantor penyelenggara pemilu di Padang Panjang. Simulasi ini meliputi berbagai tahapan yang dimulai dari kondisi tenang hingga situasi yang memuncak pada tindakan anarkis dan penjarahan. Kurang lebih 300 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Brimob diturunkan dalam peragaan Sispam Kota ini. Doni mengungkapkan, pihaknya akan selalu melakukan segala upaya untuk mereduksi dan menurunkan segala potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini. PJ Wali Kota Padang Panjang, Sony Budaya Putra, yang turut hadir pada kesempatan tersebut, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Polres atas penyelenggaraan simulasi ini. Sony mengungkapkan, sampai hari ini kondisi dan dinamika politik di Padang Panjang masih cukup stabil dan kondusif. Hal ini juga didukung masyarakat yang cerdas dalam berpolitik. Ia juga mengungkapkan, hal ini merupakan harga mati dan tidak ada toleransi untuk yang melanggar. Pihaknya juga telah menekankan kepada para ASN untuk bersikap netral dan tidak berpihak kepada calon tertentu. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Dandim, Danjen Brimob, dan Subdenpom, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Partai Peserta Pemilu, beserta undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra dan Juru Kamera Hartono, Padang Panjang Sepekan. BRI gelar panen hadiah Simpedes dengan grand prize 1 unit mobil R3, 3 unit motor Yamaha, dan peralatan rumah tangga yang digelar di Mifan Waterpark Padang Panjang. Bank Rakyat Indonesia atau BRI Padang Panjang kembali menggelar panen hadiah Simpedes atau PHS semester pertama sampai 2023 periode 1 Maret sampai 31 Agustus 2023 di panggung satelit Minang Fantasi atau Mifan Waterpark dengan grand prize 1 unit mobil Suzuki All New R3 pada Sabtu 21 Oktober. Tak hanya itu, juga ada beragam hadiah lainnya seperti 1 unit sepeda motor Yamaha New Vino Sporty 125, 2 unit sepeda motor Yamaha Fazio New, 4 lemari es, 1 TV LED, 2 dispenser, 3 stand fan, 7 rice box, 7 kompor gas dan hadiah menarik lainnya. Anhar mengatakan, kegiatan yang diadakan 2 kali dalam setahun atau sekali 6 bulan tersebut digelar dengan tujuan memberikan penghargaan kepada para nasabah BRI yang telah setia menabung, khususnya tabungan Simpedes. Sebelum kegiatan dimulai, para pegawai BRI melakukan pawai arak-arakan hadiah keliling kota yang dimulai dari depan kantor cabang BRI Padang Panjang. Kegiatan tersebut juga menghadirkan UMKM terbaik binaan BRI. Turut hadir pada kegiatan tersebut, staf mikrobisnis regional Padang, Agung Sulistyo Wibowo, para saksi panen hadiah Simpedes yang terdiri dari polisi, notaris, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, nasabah BRI, serta undangan terkait lainnya.
Rifki Mahendra dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. PJ Wako Soni Budaya Putra hadiri upacara peringatan Hari Santri yang dilaksanakan di Perguruan Tawali Putra Ahad 22 Oktober. Embun pagi yang menyelimuti Kota Padang Panjang tak menyurutkan tekad para santri untuk tetap berdiri tegak mengikuti upacara peringatan Hari Santri 2023 yang digelar di halaman Perguruan Tawali Putra pada Ahad 22 Oktober. Upacara yang dipimpin PJ Wali Kota Soni Budaya Putra berlangsung dengan sukses dan khidmat. Soni mengungkapkan, Hari Santri merupakan sebagai momentum mengingat dan mengenang jasa para santri yang sudah berjuang untuk menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Soni mengungkapkan, resolusi jihad tersebut kemudian diikuti ulama dan santri di berbagai penjuru Indonesia dengan bergerak memerangi sekutu di Jawa Timur. Gerakan ulama dan santri inilah yang berperan besar dalam pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Dari gambaran singkat tersebut, dapat disimpulkan peringatan Hari Santri adalah bagian dari peringatan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia. Dengan demikian, peringatan Hari Santri tidak hanya menjadi momen khusus bagi para santri, namun adalah momen seluruh rakyat Indonesia, sehingga pantas pula diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Padang Panjang sudah dijuluki Kota Serambi Mekah sejak tahun 1920. Belajar dari sejarah Kota Padang Panjang dan riwayat para tokoh yang membesarkan nama Padang Panjang tersebut, Soni berharap untuk para santri Padang Panjang dan Indonesia secara umum dapat menghayati tema Hari Santri 2023 ini dengan sebaik-baiknya, yang bertemakan Jihad Santri Jayakan Negeri. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nasrul, Kepala Kantor Kemenak Alizar, pimpinan Yayasan Tawalib beserta undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. PJ Wali Kota Soni Budaya Putra lantik Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Winarno sebagai PJ Sekdako di hal lantai 3 Balai Kota. PJ Wali Kota Soni Budaya Putra melantik Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Winarno sebagai PJ Sekretaris Daerah Kota atau Sekdako Padang Panjang pada Senin 23 Oktober di hal lantai 3 Balai Kota. Pelantikan tersebut disaksikan Porkopimda, PJ Ketua TPPKK Kota Sri Hidayani Soni, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Ninik Mama, Bundo Kandung, serta orang tua Winarno. Soni mengucapkan selamat atas dilantiknya Winarno. Ia meminta Winarno agar melaksanakan amanah yang diberikan ini dengan penuh tanggung jawab. Saat ini yang menjadi perhatian pemerintah yaitu penanganan inflasi, ketahanan pangan, penurunan angka stunting, dan penurunan angka kemiskinan ekstrim. Saat ini yang menjadi perhatian pemerintah yaitu penanganan inflasi, ketahanan pangan, penurunan angka stunting, dan penurunan angka kemiskinan ekstrim. Semua hal ini tetap terus dijalankan dan ditingkatkan. Yuli Guslinda dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi imbau pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah melalui FGD tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU di Aula Lantai 3 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar, Kamis 19 Oktober. Keterbatasan APBD Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah menghimbau pemerintah daerah harus mencari peluang-peluang lain untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Hal itu disampaikannya saat kegiatan Focus Group Discussion atau SGD tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU di Aula Lantai 3 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat pada Kamis 19 Oktober. Dalam kegiatan tersebut, Kota Padang Panjang dihadiri PJ Wali Kota Soni Budaya Putra dan Sekretaris Daerah Kota Winarno. Lebih lanjut, Mahyeldi menyampaikan dengan keterbatasan APBD saat ini harus bisa berimprovisasi mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Pemprov Sumbar katanya terus menjajaki upaya percepatan pembangunan infrastruktur di daerah dengan menggunakan skema KPBU.
antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah. Yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian resiko di antara pihak. Mahyildi berharap dengan FGD ini semua pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah kabupaten dan kota bisa memahami mekanisme KPBU dengan kelebihan dan kekurangan skema ini. Karena infrastruktur adalah pendukung utama perekonomian masyarakat. Yuli Guslinda dan Juru Kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Sebanyak 38 peserta kegiatan pelatihan imam masjid sekota Padang Panjang dilepas PJ Sekdako Winarno untuk mengikuti orientasi lapangan pelatihan imam masjid di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sebanyak 38 peserta kegiatan pelatihan imam masjid sekota Padang Panjang dilepas PJ Sekretaris Daerah Kota atau Sekdako Winarno untuk mengikuti orientasi lapangan pelatihan imam masjid di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kegiatan pelepasan berlangsung di pelantaran halaman Masjid Manarul Ilmi Islamic Center pada Selasa 24 Oktober. Dihadiri Asisten 1 Sekdako Syahdanur, Kepala Kantor Kemenak Alizar, Kabakesra Sekdako Irwina Akgreni, Ketua Dewan Masjid Indonesia Padang Panjang dan Badan Pengelola Islamic Center. Winarno menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan kapasitas para imam masjid yang ada di Padang Panjang. Ia berharap para peserta berangkat dari sini dengan niat untuk menambah ilmu dan menjalin tali silaturahmi. Sementara Erwina menyampaikan, kegiatan ini diikuti 38 imam masjid yang sebelumnya sudah pernah mengikuti pelatihan pada Maret 2023 lalu di Islamic Center. Yuli Guslinda dan Juru Kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang, sepekan. PJ Wako Soni Budaya Putra serahkan program pemberdayaan mustahik dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Rabu 25 Oktober. Sebanyak 15 warung Zmart di Kota Padang Panjang menerima pemberdayaan mustahik dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota pada Rabu 25 Oktober. Bantuan diserahkan secara simbiolis oleh PJ Wali Kota Soni Budaya Putra kepada para mustahik di acara peluncuran salah satu warung Zmart di Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat. Soni mengapresiasi Basnas atau program bantuan-bantuan yang telah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di Padang Panjang, baik itu di bidang usaha, kesehatan, sekolah, UMKM, dan lainnya. Bantuan diserahkan secara simbiolis oleh PJ Wali Kota Soni Budaya Putra kepada para mustahik di acara peluncuran salah satu warung Zmart di Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat. Soni mengapresiasi Basnas atas program bantuan-bantuan yang telah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di Padang Panjang, baik itu di bidang usaha, kesehatan, sekolah, UMKM, dan lainnya. Kedepannya, Soni berharap Zmart ini dapat terus berkembang, sehingga yang dulunya mustahik bisa menjadi muzaki. Para penerima diminta untuk tidak berdiam diri dengan usaha yang ada, namun terus mencari peluang sehingga omset bisa dapat terus bertumbuh. Soni menambahkan, apa yang dilakukan Basnas dapat memicu kesadaran masyarakat untuk terus berzakat, berinfak, dan bersedekah, guna menumbuh kembangkan perekonomian serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di Padang Panjang. Sementara itu, Pimpinan Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Umum Basnas RI, Kolonel Cat, Nur Camdani mengatakan, bantuan ini penting karena Basnas adalah lembaga pemerintah non-struktural yang ditugaskan negara untuk menjadi amil negara, untuk bisa mengelola seluruh potensi zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Turut menambahkan, Ketua Basnas Padang Panjang Samsu Arni yang menyebutkan, bantuan Zmart tahun ini diberikan kepada 15 penerima dengan total 120 juta. Meliputi bantuan modal, branding berupa pemberian papan merek Zmart, pemberian rak, pembuatan seragam, dan pengecatan, serta
pendamping pencatatan keuangan, dan laporan keuangan yang dikumpulkan setiap seminggu sekali. Ditambahkannya, selain ZMAT, Basnas juga melakukan pemberdayaan dengan membentuk 11 Z Auto, yaitu bengkel yang diberdayakan. Untuk proses Z Auto ini, masing-masing bengkel dibantu sekitar 11 juta. Terdiri dari bantuan modal dan branding serta pendampingan yang sudah berlangsung selama 3 bulan. Rifki Mahendra dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Bawaslu ajak masyarakat berkolaborasi lewat sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif untuk pemilu 2024, Rabu 25 Oktober di Auditorium Ivan Waterpark Selain Bawah. Bawaslu Kota Padang Panjang gelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif untuk pemilu 2024 pada Rabu 25 Oktober di Auditorium Ivan Waterpark Selain Bawah. Menghadirkan narasumber dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Ilham dan dosen STAI Imam Bonjol Padang Panjang Taufik. Peserta pada kegiatan ini terdiri dari organisasi masyarakat, kepemudaan, keagamaan, kemahasiswaan, LSM, dan awak media. Ketua Bawaslu, Robi Hadi Putra menyebutkan, sosialisasi ini merupakan upaya Bawaslu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu 2024 di Padang Panjang. Menurutnya, secara regulasi Bawaslu merupakan lembaga yang diamanahkan mengawal tahapan penyelenggaraan pemilu. Namun, sebagai warga negara yang baik, peran seluruh elemen masyarakat juga sangat dibutuhkan mengawal tahapan pesta demokrasi tersebut. Robi menambahkan, Padang Panjang walaupun hanya memiliki 2 kecamatan, namun tensi politiknya cukup tinggi. Tidak bisa dipungkiri, kerawanan isu money politik itu ada. Andes Maradona dan juru kamera Wahyu, Padang Panjang, sepekan. PJ Wako Soni Budaya Putra membuka kegiatan diskusi kebudayaan dan kedaerahan yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Padang Panjang di Pendopo Rumah Dinas Wako, Kamis 26 Oktober. PJ Wali Kota Soni Budaya Putra membuka kegiatan diskusi kebudayaan dan kedaerahan yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Padang Panjang di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota. Diskusi tersebut mengangkat tema Pasa Jalan Dek Batampuh, Lanca Kaji Dek Baulang. Diikuti pengurus KNPI, lembaga kepemudaan di Padang Panjang seperti BKPRMI, Duta Genre, Udauni Duta Wisata, Pemuda Muhammadiyah, OSIS tingkat SLTA, dan undangan lainnya. Tampil sebagai narasumber tokoh adat atau budayawan Minangkabau, Yus Datuk Perpati, Ketua MUI Padang Panjang Zulhamdi. Soni menyampaikan, generasi muda akan menjadi penerus dan generasi emas di masa yang akan datang. Peran pemuda untuk zaman sekarang sangat dibutuhkan mempertahankan budaya Minangkabau yang identik dengan adat Basandi Sara, syarak Basandi Kitabullah. Ia berharap, dengan adanya kegiatan ini, generasi muda di Padang Panjang dapat menanamkan dan melestarikan kebudayaan Minangkabau dengan terus mempelajarinya. Sementara itu, Ketua KNPI Padang Panjang Andi Arianto mengatakan pihaknya mendatangkan narasumber yang benar-benar mengetahui kebudayaan dan kedaerahan untuk berbagi ilmu dengan semua peserta. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang, sepekan. Ketua TPPKK Kota Padang Panjang, Sri Hidayani Soni Budaya Putra, ikut memeriahkan syukuran kegiatan HUT Bayangkari ke-71 di Aula Endra Dharma Laksana Polres Padang Panjang. PJ Ketua TPPKK Kota Padang Panjang, Sri Hidayani Soni Budaya Putra, ikut memeriahkan syukuran kegiatan HUT Bayangkari ke-71 di Aula Endra Dharma Laksana Polres Padang Panjang. Sebelumnya, banyak ragam kegiatan sudah digelar Bayangkari Padang Panjang, mulai dari perlombaan, pemberian bantuan dengan program Bayangkari Peduli, fashion show, seminar, upacara HUT Bayangkari di Makam Pahlawan Kusuma Bakti, dan banyak kegiatan lainnya. Ketua Bayangkari Amalia Doni Bramanto menyampaikan,
Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam merayakan HUT Bayangkari ini, sehingga kegiatannya lancar dan meriah. Di akhir kegiatan, Bayangkari juga menyerahkan beasiswa bagi anak Polri yang memiliki prestasi. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Pemerintah kota bersinergi dengan warga, gelar gotong royong di stasiun kereta api Padang Panjang, Kelurahan Pasar Rusang, Jumat 27 Oktober. Kegiatan ini sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan Galanggang Arang di Padang Panjang. Kegiatan tersebut dihadiri PJ Wali Kota, Sony Budaya Putra, PJ Sekdako Winarno, asisten staf ahli dan seluruh ASN, serta didampingi Vice Presiden Divisi Regional 2 Sumbar, PT KAI, Sofan Hidayah dan jajarannya. Sony mendukung kegiatan Gelanggang Arang ini yang diawali dengan goro-baro berupa gotong royong atau kerja bakti dari berbagai OPD dan unsur masyarakat di stasiun kereta api ini. Secara khusus, Sony menyampaikan keprihatinan salah satu cagar budaya dunia yang terdapat di Padang Panjang. Stasiun kereta api ini kondisinya tidak terperhatikan lantaran sekian lama tidak lagi digunakan sejak kereta api tidak beroperasi. Sementara itu, Sofan Hidayah sangat berterima kasih kepada Pemko Padang Panjang yang sudah ikut berpartisipasi untuk kelancaran kegiatan Gelanggang Arang ini. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk dapat menjaga, merawat, dan mendukung warisan budaya ini. Gelanggang Arang ini merupakan gelaran atas penetapan warisan dunia UNESCO WTBOS di Sumbar. Digelar mulai Oktober sampai Desember 2023 di beberapa lokasi di 7 kabupaten kota lainnya. Khusus di Padang Panjang, puncak kegiatan dilaksanakan pada 7-8 November. Acara ini akan mencakup pameran, workshop, dialog warisan budaya, jelajah kawasan stasiun oleh 30 komunitas, pertunjukan kesenian, serta kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti bazar kuliner dan UMKM. Yuli Guslinda dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Guna menyukseskan pemilu serentak yang berkualitas, Forum Komunikasi Palanta Kota Padang Panjang gelar temu tokoh pemilih cerdas di Sultan Meeting Hall Bancalawe yang dibuka oleh pejabat wali kota Sony Budaya Putra. Guna menyukseskan pemilihan umum atau pemilu serentak 2024 yang berkualitas, Forum Komunikasi Palanta atau FKP Kota Padang Panjang menggelar temu tokoh pemilih cerdas pada Kamis 19 Oktober. Kegiatan yang digelar di Sultan Meeting Hall, Semangkok Resto, Bancalawe tersebut terlebih dahulu dibuka PJ Wali Kota Sony Budaya Putra. Beliau menyambut baik dan mengapresiasi FKP yang telah menginspirasi penyelenggaraan Focus Group Discussion atau FGD ini. Sony mengungkapkan, pemilih cerdas dan berintegritas adalah mereka yang memiliki moralitas tinggi, yang tidak terpengaruh oleh suap, janji palsu atau intimidasi. Mereka memilih berdasarkan keyakinan dan nilai, bukan dasar iming-iming materi atau keuntungan pribadi. Ketua Pelaksana Dalius Rajab menyebutkan, kegiatan ini merupakan yang keempat kalinya digelar di FKP. Turut hadir pada kesempatan tersebut, staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Novianti, Ketua KPU Oktanovisyah, Ketua Bawaslu Hidayatul Fajri, Ormas, mahasiswa, bacalek dan undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir Padang Panjang Sepekan edisi minggu ini. Terus saksikan program Padang Panjang Sepekan di channel YouTube Padang Panjang TV. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Julia Efrita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.